Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh bahagia ini saya dan Bu Fuad akhirnya bisa menemani teman-teman semua, dengan tentunya pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas mengenai apa itu nanti santri, karena kita berdua notabene sebagai pelajar kan, pelajar yang berada di pondok pesantren. Nah, sedangkan seorang yang berada di pondok pesantren itu namanya santri. Tapi sebelum jauh ke sana, saya mungkin pengen lebih tahu dulu, Bung. Sampean itu dari tahun berapa kira-kira nyantri atau berada di pesantren itu dari tahun berapa kira-kira? Ya, kalau di sini kan dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21, ya kira 5 tahun lah, Pak. 5 tahun ya. Masih 5 tahun itu memang masih pemula ya. Waktu-waktu yang singkat sekali ya. Singkat terasa singkat. Karena ya terasa banyak waktu-waktu yang kita buang gitu dengan sia-sia. Banyak. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kalau kemarin saya membahas perkenalannya dari beliau, Bung Fuad, beliau dari Bawean. Nah, dari Bawean ke Kediri itu alasannya ya memang karena salah satu pengen menuntut ilmu. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai santrinya gitu. Ke santri belum sih kita sebenarnya gitu. Meskipun ya kadang ya kita sudah beberapa tahun di pondok pesantren gitu. Kadang ya ada ya saya juga belum mengalami, mungkin belum tahu bagaimana sih namanya santri yang sesungguhnya gitu. Santri yang sebenarnya itu santri yang seperti apa gitu. Karena mungkin dari teman-teman juga yang sudah pesantren ataupun yang pengen mau masuk pesantren, mungkin ya setidaknya tahu sedikit apa itu santri. Mungkin dari Bung Fuad bisa kasih gambaran sedikit lah, sebagai sesepuh di sini yang sudah beberapa tahun, mungkin gambaran sedikit lah bagaimana santri itu. Ini kan kalau santri itu dalam bahasa Arabnya sin, kemudian non, ta, ro, dan ya. Santri terdiri dari 5 huruf. Nanti kalau kita bedah atau kita kaji satu persatu, maka di situ nanti akan menimbulkan atau menciptakan makna tersendiri, Pak. Dari perlafatnya itu nanti. Dari perkatakan ada maknanya. Berarti sin gitu, ada maknanya sin. Dari sin itu apa maknanya kira-kira? Kalau sin itu ulama ada yang mengatakan sabikum bil khair, Pak. Dalam artian pelopor kebaikan. Jadi kenapa harus bermakna sabikum bil khair? Karena kalau saya teliti itu ternyata santri itu memang dijadikan pegangan atau dijadikan marje, dijadikan rujuk ketika nanti di masyarakat itu ada suatu masalah atau ada suatu problem, maka itu nanti kembalinya kepada santri. Seperti contoh, kalau ada acara maulid, kemudian acara islami, rata-rata kan yang jadi MC, kiro, sambutan sampai yang doa itu ternyata rata-rata memang notabene-nya dari santri gitu. Putra maupun putri sama gitu. Yang SMA sama yang mondok kebanyakan yang jadi setir atau yang memobilisasi masyarakat itu pondok rata-rata, Pak. Iya. Yang pertama kan itu. Terus yang kedua tadi kan sin udah ada tadi. Kemudian nun itu maknanya apa itu kira-kira? Nah, kalau nun itu ulama pun ada yang mengatakan naibun anil ulama, penggantinya para ulama. Ini kalau dalam bahasa alfiahnya kan ada nazam wa mayalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza mahudif. Sama kan seperti kita, kalau memang para kiai, para tokoh masyarakat, para ulama sudah banyak yang wafat, maka siapa lagi yang akan menggantikan kedudukannya kalau bukan santri? Kita semua kan gitu, Pak. Karena kan gimana pun juga katanya al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nah, kalau ulama enggak ada, siapa kalau bukan santri? Kan bahasanya seperti itu loh, Pak. Memang estafetnya itu seperti itu ya. Nah, kemudian dari sin, nun, kemudian apa lagi setelah itu?
tak. Tak gitu. Nah, Itu kalau taknya kan ada yang mengatakan taibun ilallah, selalu mendekatkan diri dengan Allah. Bedanya kan kalau santri itu kebanyakan di semua pondok. Kalau malam kan ada istilahnya murajaah, musyawarah, kemudian ada namanya sholat gitu. Untuk takarrub kan sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan sholat-sholat yang lainnya gitu. Itu kan salah satu memang ciri khas atau tanda dari santri. Takarrubnya kan seperti itu. ini takarub ilallah. Iya, gitu ya. takarrub ilallah. Dan setelah itu Bung, mungkin langsung dijelaskan dari ta tadi udah, kemudian ro. Kalau ro Ya. itu tinggal dua Pak. Nah, Kalau ro kan rahmatan linnas, rahmat bagi manusia. Kalau Nabi kan rahmatan lil alamin, rahmatan rahmat bagi seluruh alam, jin, manusia, orang Islam, orang kafir itu kan Nabi. Tapi kalau kita kan rahmatan linnas, rahmat bagi manusia. Kita memberi kebahagiaan, memberi ya masukan atau memberi sesuatu yang masyarakat butuhkan, maka kita nanti yang akan memberi solusinya, yang akan memberi jawaban gitu. Itu yang keempat ya, yang ro ini. Terus selanjutnya Ini yang terakhir. iya. Kalau yang kelima kan ya. Ya ulama pun ada yang mengatakan yaitu bermakna yakin gitu. Yakin. Udah kalau bicara yakin kan mestinya insyaallah gitu. Karena kalau dalam asbah kalau nggak salah ya Pak, asbah wa nadhair al yakinu la yuzalu bisya. Yakin itu nggak bisa dikalahkan dengan keraguan. Intinya kalau udah yakin ya seperti sholat. Sholat tadi saya punya wudu enggak? Yakin punya wudu? Ya punya. Pokoknya kan tergantung yakin gitu. Jadi segala sesuatu dengan keyakinan. Dengan Penting keyakinan. yakin aja. Yakin. Di berbagi tadi maknanya itu yang bisa kita ambil, yang kita bisa pelajari, bahwa santri sesungguhnya itu pada intinya itu seperti apa? Iya, dari kelima itu kan Pak, dari kelima yang saya sebutkan tadi, kalau disempurnakan kan intinya cuma seperti ini. Santri itu sebenarnya memang sengaja sengaja kalau dalam bahasa itunya hadis Nabi, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika orang yang Allah kehendaki itu jadi baik, maka orang itu akan dipahamkan ilmu agamanya. Jadi intinya kita ini memang salah satu hamba, salah satu ciptaannya yang sengaja Allah cintai, sengaja Allah sayangi, dan ditempatkan di tempat yang mulia, di tempat yang suci, yaitu di pondok pesantren. Karena gimana pun juga nanti masyarakat itu butuhnya kepada kita Pak. Iya. Kita sebagai santri ini seharusnya kan mumpung masih di pondok, mumpung kita masih semangatnya, jangan sampai ada waktu sehari atau 2 hari yang tidak membaca buku atau membaca kitab, lalaran, kemudian murajaah dan musyawarah gitu. Karena kan yang saya tadi katakan al ulama warasatul anbiya. Karena tugas kita itu dalam pundak kita menyandang predikat itu Pak. Sulit banget. Itu kan bukan masalah dunia, itu nanti urusannya ke surga neraka. Ya ternyata begitu banyak sekali ya arti dari sebenarnya 5 huruf, tapi maknanya itu yang begitu dalam banget. Mungkin saya juga serasa ya belum bisa ya. Sama. Ternyata belum bisa. Kalau saya misalkan bisa menempatkan kelima tersebut sesuai dengan maknanya, itu mungkin belum dikatakan santri. Tapi ya semoga saja. Semoga saja bisa gitu kan, harapan ya kan, sebenarnya harapan. Ya harapan kita ya buat teman-teman juga ya, semoga ya apa yang tadi disampaikan juga bisa menekuni dari makna-maknanya sendiri sih, makna santri itu sendiri itu. Mungkin pesan-kesan buat teman-teman yang mau mondok. Biasanya kan orang yang mau mondok itu pikirannya bahwa di pesantren itu suatu hal yang memusingkan gitu. Biasanya kebanyakan orang yang ingin mau mondok itu keraguannya itu di situ. Banyak hafalan, banyak hukuman, banyak apalah segala macam. Mungkin kesan-pesannya buat teman-teman yang ingin mau mondok atau mau nyantri. Ini untuk teman-teman yang di pondok maupun yang belum mondok lah, istilahnya masih pemula seperti saya dan Pak Fadli, mungkin masih pemula.
intinya gini, kalau memang Pak Fadli bisa, kalau memang saya bisa, kenapa kok saya harus nggak bisa gitu kan? Kesannya seperti itu. Kalau memang dia bisa, berarti saya harus bisa, atau bahkan saya harus lebih bisa daripada dia. Karena kita kan sama-sama hamba, sama-sama makan nasi, yuk minum air, nggak ada bedanya. Cuman mungkin yang membedakan antara banyak nggak dia membaca kitab, membaca buku, usaha dan upaya untuk ingin tahunya gitu. Sebenarnya sama. Kalau Pak Fadli bisa, masa saya nggak bisa gitu. Sebenarnya seseorang itu bisa ya. Bisa. Apapun bisa. Jadi ya tergantung bagaimana dia usahanya. Tergantung usahanya. Yang ada mengatakan bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasilnya. Jadi segimana kita usaha ya itu bakal hasilnya. Jadi buat teman-teman semua juga ya nggak usah ragu-ragu lagi ya, barangkali mau mondok atau mau nyantri, mau pesantren dimanapun ya nggak usah ragu-ragu, karena dalam kondisi yang sekarang ini pendidikan yang memang sudah diakui bahwa mencetak kader-kader yang begitu hebat ya salah satunya di pesantren gitu ya. Bahkan ya dari presiden juga kan sudah ada, presiden santri sudah ada, presiden bahkan wakilnya sekarang pun sudah ada dan lain sebagainya. Jadi tidak usah khawatir nanti setelah nyantri, setelah mondok itu mau jadi apa, tidak usah khawatir di pondok nggak bisa makan, nggak bisa apa, karena sesungguhnya ya sudah ada jalannya masing-masing, tinggal kita jalan aja. Di pesantren hafalan, ya makan, ya minum, ya yang lain ya selayaknya yang lain gitu aja. Jadi nggak usah bahwa ke pesantren itu bahwa nanti tidak bisa, setelah lulus itu tidak akan bisa menjadi apa-apa. Mungkin malah sebaliknya sebenarnya, bahwa ya dari lulusan pesantren pun bisa mencetak kader-kader yang hebat, entah itu dalam bidang agama, dalam bidang bisnis, dalam bidang pengusaha, dalam bidang apapun bisa. Karena dalam sistem pesantren juga ada istilah barokah. Namanya barokah. Barokah itu sedikit aja. Kalau barokah itu kan ada yang mengatakan barokah itu ziyadatul khair billah, tambahnya suatu kebaikan dari Allah. Istilahnya 1 kali 1 kan ya 1, tapi kalau istilah barokah 1 kali 1 bisa 1000 gitu. Itu namanya istilah barokah. Bahkan ada yang mengatakan lagi ziyadatul khair ba'da khair. Iya, benar ya. Ada yang gitu juga. Macam. Jadi ya setelah kita melakukan kebaikan di sini nanti insya Allah akan dibalas oleh Allah. Itu karena di pesantren masih tetap memakai sistem barokah. Jadi sebenarnya bahwa nyantri juga tidak menentukan bahwa dia itu bakal bisa menjadi kiai, bakal bisa menjadi ustadz, tapi memang salah satu jalannya memang seperti itu. Tapi kan banyak juga yang dari lulusan pesantren bisa menjadi presiden, bisa menjadi apapun, yang itu bisa lah. Jadi dengan kata lain ya bahwa solusi pada zaman sekarang pendidikan yang memang benar-benar mendidik seorang tersebut ya salah satunya dalam pesantren. Karena mencetak kader-kader yang memang ulama, yang seperti yang dikatakan ulama yang intelektual. Harapannya kan seperti itu, intelektualnya yang ulama. Ya mungkin sedikit tadi mengenai pembahasan santri, ya saya juga ingin terus mendalami bagaimana santri, layaknya seorang santri yang sebagaimana bisa mencerminkan juga seorang santri. Ada yang mengatakan santri jarene, yang kemarin santri apa lagi? Santri jarene, kemudian santri hakiki. Nah, yang tadi dikatakan itu termasuk baru bisa santri hakiki. Jadi saya, Bu Fuad dan teman-teman lain juga ya belajar, sama-sama belajar, ini juga sama-sama sharing. Barangkali ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang berdua yang menyinggung panjenengan semua, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena yang namanya manusia kan al-insanu makhlukun khata'un nisyan. Tidak jauh dari salah dan lupa.